wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kawan pajak semuanya. Selamat datang di acara Sipakatau Podcast. Podcastnya KPP Madya Makassar. Kali ini bersama dengan saya Oce yang akan menemani waktu santai kawan pajak semuanya. BTW, bagaimana kabarnya kawan pajak hari ini? Semoga kawan pajak semuanya tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dan tetap bahagia ya. Walaupun bulan Juni ini libur panjangnya, tanggal merahnya sudah tidak sebanyak dari bulan-bulan sebelumnya ya. Dan seperti biasa, kali ini saya juga tidak sendiri. Pastinya dan tentunya ditemani oleh dua orang penyuluh pajak dari KPP Madya Makassar. Siapa dia? Tada! Perkenalkan. Dari arah sana bersama siapa? Saya Cak Mus, Mbak Ya. Yang sebelah sini? Perkenalkan, Purwanto, bisa dipanggil Pur, salam satu bahu. Oh iya, biar lebih akrab nanti kita ngobrol-ngobrolnya. Saya boleh panggil siapa ini? Cak Mus saja. Oh, Cak Mus, biar boleh. lebih akrab. Dan gampang diingat kan? Oke, gampang diingat ya. Cak Mus. Panggil Pur saja aja. Oh iya, biar lebih akrab ya. Akrab, iya. Bersama dengan Cak Mus dan Pur, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat sekali. Iya, mungkin walaupun pandemi Masih tapi ya. kita lepas masker tetap dalam protokol kesehatan. Betul. Karena kita sudah divaksin ya. Ya, Sudah booster kita semua ya. Udah Jadi, kita udah booster. Jadi insya Allah aman syuting kita hari ini ya. Oke. Akhir-akhir ini saya sering dengar tentang sukarela. Ada di mall, ada di mana ya, di radio-radio, di TV. berita-berita, di TV sudah mulai banyak. Sebenarnya tuh sukarela itu apa sih Mas Pur? Tentang apa sih? Sukarela yang dimaksud tentu yang sekarang ini mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 6 Juni nanti ya. Yang dimaksud tentu merupakan program pengungkapan sukarela atau singkatnya PPS. Jadi PPS ini kawan pajak adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Nah, mungkin kita bertiga sudah tahu nih bahwa PPS itu terbagi atas dua kebijakan, kebijakan 1 dan kebijakan 2. Di mana kebijakan 1 ini hanya untuk orang pribadi dan badan. Sementara kebijakan 2 itu khusus untuk orang pribadi. Dan mungkin kawan pajak yang menonton di sini itu sudah tahu jangka waktunya hanya sampai akhir Juni ini, tanggal 30 Juni 2022. Dan mungkin di antara kawan pajak semua ada yang mendapatkan email atau surat cinta dari DJP terkait harta yang ada kaitannya dengan SPT tahunan yang pernah dilaporkan. Nah, data tersebut dari DJP itu bukan sembarang data karena merupakan hasil dari pertukaran data otomatis atau Automatic Exchange of Information serta data perpajakan dari ILAP, instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang semestinya menjadi acuan pemirsa atau kawan pajak semua untuk ikut program pengungkapan sukarela ini. Nah, seperti itu sih ya, singkatnya mungkin ya. Seperti itu, ternyata yang sukarela itu adalah program pengungkapan sukarela Betul sekali, yang akan Cak. berakhir di tanggal 30 Ada Juni yang ingin 2022. ditambahkan, Cak Mus? Gitu. Terus apa namanya? Itu kan sukarela ya, program pengungkapan sukarela. Kenapa sih Cak Mus itu dibilang sukarela? Padahal selama ini yang kita tahu nih, kawan pajak juga tahu semuanya, pajak itu pasti bersifat memaksa. Kenapa yang kali ini namanya sukarela? Ya, terima kasih Mbak Uce. Memang namanya PPS ya, program pengungkapan sukarela. Betul sekali Mbak Uce, bahwa pajak itu semua orang mungkin merasa terbebani dan itu kewajiban. Kenapa ini sukarela gitu? Jadi sukarela di sini adalah ini suatu pilihan. Jadi wajib pajak itu boleh mengambil ini atau tidak mengambil ini, yaitu dengan cara pembutuhan. Tetapi kalau wajib pajak atau kawan pajak itu dengan sukarela mengungkapkan harta yang belum diungkap, baik dalam teks amnesti yang dulu mungkin ada 10 harta, ada 2 yang kelupaan, atau di kebijakan 2 yang ada harta yang belum lapor di tahun 2020. Nah, ini diberi kesempatan untuk mengungkapkan secara sukarela. Nah, sebagai bentuk
atas aplikasi pemerintah terhadap sukarela ini, maka dikenakan tarif yang lebih kecil gitu. Tarif kecil. Kalau ikut misalnya kebijakan 1 itu tarifnya paling banter itu hanya 11%. Tapi kalau tidak ikut ini, tarifnya itu bisa sampai 30% plus 200%. Makanya sebenarnya disebut ini kawan pajak, Iya. disebut sukarela Iya. kali ini tidak memaksa karena itu ya dari wajib pajak itu sendiri. Iya. Kalau ingin ikut dengan berbagai macam manfaatnya, Iya. ya silakan mengikuti program pengembangan sukarela. Iya. Atau sedikit Mbak Oce, terus kalau kebijakan 2 itu kan dengan adanya mengembangkan dengan sukarela, maka dengan tarif juga lebih kecil juga, paling besar 80%. Tapi kalau dia tidak ikut PPS ini, akan dikenakan tarif itu 30% plus sanksi, dan itu pun masih ada potensi diperiksa. Tapi kalau ke PPS dengan sukarela, itu ada kelebihannya, itu nanti tidak diperiksa. Oh gitu. Jadi ada manfaat-manfaat Iya. jika kawan. Jadi walaupun banyak manfaatnya, tapi tetap itu pilihan atau Iya. sukarela. Oke. Terus kalau sekarang ini sudah berapa sih yang mengikuti program PPS ini? Iya. Kalau berdasarkan data di pajak.go.id/pps itu kawan pajak semua bisa lihat langsung ya. Di situ ada PPS dalam angka, di mana per tanggal 16 Juni 2022 itu jumlah wajib pajak yang ikut sudah 87.000 lebih Per hari ini berarti ya, per tanggal 16 ya. per hari ini. Oke. Nah, untuk yang surat keterangan yang sudah terbit itu sudah di angka 104.714. Nah, ini kayaknya lumayan Ya, antusias banget, kawan iya. pajak semuanya. Jadi kita jangan ikut terkalahkan dengan mereka, kita juga harus ikut. Iya. Nah, tadi dibilang ya kalau ini program Pungkapan Sukarela ini hanya berakhir sampai tanggal 30 Juni 2022. Sekarang ini kan bulan Juni ya, berarti pas banget dong kalau kawan pajak mau ikut ya? Iya, benar banget ya, pas sekali. Karena hanya sampai 30 Juni dan kita sekarang sudah di bulan Juni ini, sudah sisa kurang dari 15 hari. Jadi amat sayang rasanya kalau misalkan kawan pajak tidak memanfaatkan sebaik-baiknya program pengungkapan sukarela ini. Karena Belum tentu ada lagi tahun. iya, belum tentu ada lagi. Ya. Kebijakan pemerintah kalau pemimpinnya ganti, kemungkinan ganti lagi. Jadi kalau kata orang Makassar segera mi gitu ya, segera mi gitu. Ayo Mi, secepatnya. Bro. Ayo mi. Oke. Iya. Kalau untuk manfaat ya tadi mungkin sudah disampaikan sedikit oleh Cak Mus bahwa misalkan untuk kebijakan 1 itu manfaatnya tidak dikenakan sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pengampunan Harta dari Undang-Undang Pengampunan Pajak dari PPh yang kurang dibayar, dan data atau informasi yang bersumber dari Kemenkeu itu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan undang-undang ini itu nantinya tidak dijadikan dasar penyelidikan, tidak dijadikan dasar penyidikan, dan juga atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Dijamin aman datanya ya. Dijamin aman. Terlindungi. Iya, benar. Apalagi kan biasanya kalau ada data-data harta yang tidak diketahui kan biasanya KPK cepat banget Ya. nih. Nah, kalau untuk dasar ini kemungkinan besar itu dihentikan atau tidak dilakukan dasar penyelidikan atau penyidikan. Nah, untuk kebijakan 2 sendiri itu hampir sama, cuma untuk karena kebijakan 2 ini khusus untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020, maka manfaat yang dapat diperoleh dari PPS ini untuk kebijakan 2 itu tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban tahun pajak 2016 sampai 2020. Tapi ada kecualinya nih. Kecuali ditemukan harta yang kurang diungkap. Jadi sebisa mungkin Harus total ya. total. Jadi Jangan sembunyi-sembunyi. iya. Kalau mau ikut Kalau iya, bisa ya. semuanya. Iya, dicatat. Secara kafah. Ya. Betul, Camos. Dicatat semua total, ditanyain istri, ditanyain orang tua mungkin atau siapapun, harta ya emas kan kadang kita lupa Iya, kalau misalkan betul, punya betul. emas atau perhiasan dianggapnya bukan harta, tapi ya itu kan kalau yang namanya bernilai ya
bernilai dengan uang. termasuk mungkin. harta ya, Harta. kategori harta yang harus diungkap ya. Iya. Kalau keluarga diungkap juga karena harta. Itu harta yang bisa dinilai. Tak ternilai. Ini juga bisa dinilai, jadi bisa kita menentukan. Iya. Mungkin masih ada satu lagi manfaatnya untuk kebijakan 2 itu juga sama-sama dibebaskan dari dasar penyelidikan, dan atau untuk penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Camus ada yang ditambahin untuk Ya. tarifnya tadi kan sekilas tarif paling besar, tarif, Ya. tarif paling kecil. Nah bisa nggak disebutkan Ya. tarif-tarifnya ada berapa? Ya oke Mbak Oce. Tadi sudah jelas sampaikan Mas Pur ya. Mungkin saya menambahkan sedikit mengenai tarif bahwa dalam PPS ini kan tadi terbagi dua, ada kebijakan 1 dan kebijakan 2. Kebijakan 1 tarifnya ada 3 Mbak Oce. 6%, 8%, dan 11%. Kalau kebijakan 2 tarifnya ada 3 juga. Ada juga. Ada 12, 14, dan 18. Contoh ya, ini kenapa kita harus segera ikut PPS. Contoh kita punya harta 1 miliar yang belum terungkap. Kalau kita ikut PPS, kebijakan 1 misalnya, kita hanya cukup membayar taruhlah tarif tengah-tengah 8%. Berarti 8% kalikan 1 miliar ketemunya 80 juta. Iya. 80 juta, betul ya? Betul. Tapi kalau dari PPS dan DJP itu menemukan, pertama kena 30%. 30% dari 1 miliar berapa? 300. 100. Ditambah lagi 200% dari 300. Berarti 600. 400. Bayangkan. Total 900. 900. Bayangkan 80 juta dibanding dengan 900 juta. Kalau secara matematik kan Iya. ambil PPS kan. Itu kebijakan 1. Kalau kebijakan 2 tadi tarifnya kan 12, 14, dan 18. Contoh ada 1 miliar belum diungkap. Kalau ke PPS itu hanya taruhlah tarif tengah-tengah, yaitu 1 miliar kalikan 14, hanya 140 juta. Tapi kalau tidak ikut PPS, pertama tadi kalikan 30%, berarti kena 300 juta, ditambah sanksi, kalau sekarang kan taruh 1% ya, dulu kan 2% ya, sekarang 1%. 1% kalikan 100, berapa tadi? 1M. 140. 140. Berarti kan sekitar 7 juta ya, hanya bayar 147, taruhlah 150 juta. Iya. Ya begitu. 150 juta. Dibanding tadi yang 300 juta. 300 juta. Itu pun masih ada potensi lagi diperiksa. Jadi secara matematika dan secara ketenangan hidup kita harus beli PPS. Karena kalau diperiksa kan kita kan ketar-ketir, belum nanti waktunya kita mau kerja harus meluangkan waktu untuk mendampingi pemeriksa untuk menyampaikan data yang mau sampaikan. Hidupnya jadi nggak tenang dulu. Iya. Jadi secara matematik lebih menguntungkan, secara ketenangan jiwa juga. Ketenangan jiwa. Jadi begitu contohnya seperti itu. Oh iya. Ya, perlu dijaga apalagi kondisi pandemi seperti ini ya. Jadi kayaknya ikut program PPS ini tidak merugikan gitu. Iya, Terus sangat. ini kan tadi PPS itu tarif-tarifnya kebijakan 1, kebijakan 2. Terus gimana nih caranya kalau ada warga orang yang dia belum punya NPWP gitu, bisa nggak untuk ikut ini, Mas Pur? Ikut apa namanya? PPS. Ikut PPS ini gimana? Boleh nggak? Oh. Iya. Terserah nih siapa yang jawab. Saya dulu kasih. Kasih Mas Pur menambah ya. Iya, siap. Jadi intinya orang yang wajib warga atau orang yang belum punya NPWP, pertama jawabannya bisa. Oh bisa. Bisa ikut PPS. kawan pajaknya. Bisa PPS, tetapi itu kan itu ada 2 kebijakan ya, ada 1 dan 2. Kalau belum punya hanya boleh ikut kebijakan 2. Nah, caranya perlu saya sampaikan. Iya boleh. Nah, bisa. caranya Kan pertama aja. kan daftar dulu NPWP. Oh iya. Dan data NPWP sekarang kan gampang, tidak harus kantor pajak, lewat HP juga bisa tuh, kirik. Oh iya. Nah, sudah punya NPWP baru melaporkan SPT Tahunan tahun 2020. tahun 2020. Dilapor di situ, terus menulis harta yang sebelum tahun 2020 namanya gitulah. Nah, nanti harta yang tahun 2020 itu yang diungkap sebagai PPS. Kemudian intinya bisa. apa lagi? Itu aja daftar. Nah, terus sekarang lapornya kan pakai DJP online lah. Iya. Bisa sambil ngopi di rumah, jadi nggak harus ke kantor pajak. Jadi karena itu laporan lewat media online, kita harus punya namanya Evin. Evin. Bisa Evin tuh Mas Bro, mungkin bisa ditambahkan Evin tuh apa? Iya, kalau Evin sendiri kan mungkin sangat mudah ya cara mendapatkannya di kantor pajak masing-masing tempat kita terdaftar. Itu cukup fotokopi
KTP secara selfie ya. Iya. Fotokopi NPWP itu sambil dipegang, foto selfie, terus mengisi formulir, segera dikirimkan ke email tempat terdaftar. Jadi misalkan kalau untuk kawan pajak yang berada di Madya, di email ke kpp.812@pajak.go.id. Untuk kawan pajak yang di wilayah lain itu bisa mencari sendiri di alamatnya di pajak.go.id /unit das kerja. Jadi bisa dicari di situ. Nah, ketika sehabis sudah mengaktifasi e-PIN, itu bisa membuat PPH namanya. Jadi surat pemberitahuan pengungkapan harta. Nah, di situ setelah submit, terus dibayar, terus diverifikasi lagi di email dan mendapatkan SKED. Nah, sampai situ, sampai terbitnya SKED sudah selesai. Jadi intinya gitu ya, mulai dari daftar NPWP, melapor SPT, sampai melapor SPPH, semua bisa dari rumah ya. Benar. Sambil ngopi. Jadi sekarang sudah tidak ada kendala lagi dan tidak ada masalah. Saya tidak ada waktu atau macet karena semuanya sudah bisa dari rumah. Kapanpun 24 jam ya. Betul, 24 jam setiap hari dalam 1 minggu. Iya. Jadi betul-betul Sekarang sudah dimudahkan semua. sangat mudah ya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya WP ini sudah pernah ikut amnesti pajak, berarti dia ikutnya kan kebijakan 1 ya. Iya. Ternyata harta yang diungkapkan di amnesti itu dia belum mengungkap semuanya, masih ada, masih tertinggal. Tapi di tahun 2018 itu dia sudah jual ke orang lain gitu. Terus gimana? Atas harta tersebut berarti tetap masuk kebijakan 1 atau kebijakan 2 karena dijualnya kan di tahun 2018. Tapi hartanya harta yang sebelum tahun 2015. Nah, gimana itu Mas Pur? Oke. Kalau untuk dalam regulasi tax amnesty itu sendiri ada aturan ya bahwa harta yang belum diungkap dalam surat pernyataan itu merupakan harta yang diperoleh wajib pajak sampai dengan di akhir tahun pajak terakhir dan masih dimiliki pada akhir tahun pajak terakhir, sehingga atas harta tersebut dapat diungkapkan dalam PPS kebijakan 1 nih semestinya aja, karena perolehan hartanya itu sebelum tahun 2015 tadi ya. Sebelum tahun 2015. Nah, jadi kesimpulannya bahwa sebaiknya sih dimasukkan atau ikut serta dalam program pengungkapan sukarela ini. Berarti bisa tetap harus bisa ikut. Bisa banget. Bisa banget ya. Sarankan oleh ya. Iya, betul. Terus ini tadi harta, kan tarifnya berarti dikalikan dengan harta ya. Nah, hartanya ini kalau misalnya dia masih punya utang, jadi misalnya dia punya harta rumah gitu, tapi rumahnya masih KPR gitu misalnya. Jadi gimana tuh yang dikasih masuk perolehan harta bersihnya itu bagaimana? Iya, terima kasih Mbak Oce. Jadi pertama harta yang dilaporkan dalam PPS adalah harta bersih. Harta bersih itu adalah harta dikurangi sama utang. Utang ya. Nah, yang perlu digarisbawahi, harta itu tidak harus atas nama wajib pajak tersebut. Iya. Tidak harus, artinya itu. Kalau yang utangnya sendiri tuh gimana? Ada ketentuannya enggak? Nah, untuk utangnya itu kan kita lihat dulu. Kalau kebijakan 1 itu utangnya itu maksimal 50% kalau dia orang pribadi. Dan 70% kalau dia badan. Jadi kalau ada 1 miliar maksimal hanya kalau pribadi hanya 50%. Jadi tidak bisa diklaim semua begitu. Kalau badan 70% berarti sekitar 750. Jadi tidak semua gitu ya. Nah, untuk kebijakan 2 itu nggak ada aturan. Jadi bisa diklaim semua sepanjang utang itu adalah berhubungan dengan harta pokok itu. Oh ya, oke. Terus lanjut, kalau misalnya tadi kan sudah disebutkan ya boleh pakai namanya orang lain juga ya. Iya. Namanya pakai orang lain. Jadi walaupun harta tersebut belum dibalik nama, bisa tetap dikasih masuk di PPS ya, boleh ikut gitu maksudnya PPS-nya. Terus kemudian kalau misalnya WP kan tadi submit SPPH ya, upload gitu. Terus habis itu dia membuat kode billing, kemudian ternyata ada kekeliruannya. Ada yang keliru, terus apakah WP tersebut dapat mengedit form tersebut dan mengupload kembali? Terima kasih atas pertanyaannya, Cak. Tadi ketika WP sudah upload SPPH, terus ada kendala dalam uploadannya itu ada kendala. Nah, SPPH yang sama itu tidak bisa diupload berkali-kali. Jadi harus submit sampai selesai.
Nah itu kan nanti jadinya berupa draft ya. Nanti kalau misalkan sudah berupa jadi draft, itu sebenarnya bisa di drop saja sih, dihapus. Nah lebih baik dihapus terus download planning form yang baru sebenarnya. Jadi isi lagi ya isi yang baru. Saya ulang. Lebih bagus sih seperti itu daripada Jadi bisa, jadi kalau misalnya kawan pajak sudah ikut PPS-nya ternyata ada di SPPH tersebut ada kekeliruan, di draft itu nanti ada di aksinya bisa dihapus dan silakan diupload kembali untuk e-formnya. Iya, seperti itu, Cak. Nah terus kemudian nih, gimana sih caranya buat ikut ini PPS? Tadi kan sudah dijelaskan manfaat, tarifnya, gimana kalau hartanya ini, gimana kalau hartanya itu, gak punya NPWP gimana. Nah cara ikutnya gimana? Harus datang langsung ke KPP terdaftarnya atau bisa juga melalui online juga ini? Gimana? Iya, kalau untuk pelayanan PPS sendiri itu kan istilahnya self assessment ya, jadi diutamakan atau dikhususkan kepada kawan pajak semua itu untuk melayani dirinya sendiri. Jadi istilahnya membuka DJP online, terus mendownload e-form, sampai pada saat submit SPPH. Cuma kalau misalkan ada stuck, ada kendala, bingung, atau ada notifikasi gagal yang tidak diketahui, nah itu jadikan opsi kedua. Jadi bisa silakan datang di kantor pajak terdekat, bisa datang di setiap kantor pelayanan pajak yang ada. Silahkan untuk berkonsultasi di helpdesk khusus PPS. Cuma sebelum datang ya tentu kita harus menjaga protokol kesehatan dan juga yang harus dilakukan adalah mengunjungi atau ambil nomor antrian di web kunjungpajak.go.id. Iya, begitu kawan pajak. Harus tambahkan sedikit ya. Boleh, silakan, Cak. Jadi tadi betul seperti Mas Pur, tidak harus ke kantor. Nah ini informasi tambahan. Sekarang Dijen Pajak itu bukan cuma di kantor, sekarang membuka layanan di gerai-gerai itu di mal-mal. Wah. Jadi itu untuk memudahkan dan menggampangkan wajib pajak. Jadi kalau PPS, kalau di Makassar itu ada di Trans Mall Studio. Silakan kalau tidak sempat ke kantor, misalnya kalau rumahnya di Tanjung Bunga kan jauh lebih dekat situ, silakan mampir ke gerai kami ada di situ. Di Maros juga ada kayaknya. Di Maros juga ada. Bukan cuma di Maros, di Makassar mungkin di tempat-tempat lain kayak di Solo, Jakarta. Iya. Khusus PPS ya. Jadi sambil belanja bisa langsung ikut PPS. Berarti sasarannya lebih tepat ya orang-orang yang Lebih tepat dan untuk sangat memudahkan. Iya. Oke. Jadi kawan pajak perlu diingat PPS ini jadi ikutnya di DJP online, tetap di DJP online, jadi online. Tapi jika ada kendala seperti tadi disampaikan sama Pur dan Cak Mus, boleh datang ke kantor pelayanan pajak yang terdekat dari kawan pajak semuanya. Boleh juga datang ke mall juga, yang jelas bisa di mana aja ya. Untuk mengikuti program PPS ini. Nah, tadi kan dibilang bisa kalau misalnya ada yang kesalahan kawan pajak bisa diedit. Nah, DJP sendiri sebenarnya bisa nggak melakukan pembetulan atau pembatalan SKT itu sendiri? Iya, sebenarnya bisa, cuma rahasia karena kita hanya membahas sebelum SK terbit dan setelahnya itu mungkin ada di acara podcast selanjutnya. Wah, ini sengaja Pur ini membuat penasaran kawan pajak semuanya ya. Jadi kan tadi sudah dibahas semuanya. Nah, nanti juga kita akan bahas di podcast-podcast kita yang selanjutnya tentang pembatalan tadi, terus kemudian tentang investasi ya, komitmen investasi sama repatriasi dan juga pengawasan pasca PPS. Nanti akan dibahas, jadi jangan sampai kelewatan infonya. Gimana caranya biar gak kelewatan? Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasinya. Jangan sampai ketinggalan ya kawan pajak semuanya. Dan sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Cak Mus dan Pur atas sharing ilmunya. Semoga kawan pajak yang menonton podcast ini memperoleh ilmu dan manfaatnya ya. Dan tentu saja saya kembali mengingatkan kepada kawan pajak semuanya, jangan lupa untuk ikut berpartisipasi dalam program pengungkapan sukarela yang akan berakhir pada 30 Juni 2022. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Akhir kata saya Oce, Pur, saya Cak Mus. undur diri. Pajak kuat, Indonesia maju.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.